إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita untuk bersemangat meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan marilah kita untuk senantiasa berusaha berittiba' meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam segala kebaikan. Kita senantiasa berusaha meniti jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan di antara keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak menyamakan seluruh manusia. Allah membeda-bedakan antara mukmin dan kafir. Bahkan di antara orang-orang yang beriman, Allah pun membedakan di antara mereka. Ini adalah bentuk keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itulah, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka memiliki ketaatan dan amalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah derajat di sisi Allah juga dibedakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan orang-orang kafir, mereka pun dibedakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan azabnya. Mereka sama-sama kafir, tidak beriman kepada Allah, akan tetapi azabnya dibeda-bedakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kenal orang kafir yang paling baik kepada Nabi SAW adalah pamannya, Abu Talib. Orang kafir yang paling baik, orang kafir yang berjuang membela dakwah Nabi SAW. Akan tetapi karena meninggal dan mati di atas kekufuran dan kesyirikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam dengan nerakanya. Akan tetapi azabnya dibedakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari orang-orang kafir yang lainnya. Nabi SAW, beliau sabdakan, inna ahwana ahlan nari azaban Abu Talib. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Nabi menyebutkan Abu Talib diazab oleh Allah di neraka dengan memakai 2 sandal yang terbuat dari api neraka, yang dengannya kemudian otaknya pun mendidih saking panasnya. Tetapi ini adalah azab yang paling ringan bagi penghuni neraka. Kita kenal
Rasul Munafiqin, pimpinan dan tokoh utama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh utama orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan tentu tidak sama antara azab yang Allah siapkan untuk Abu Talib dengan orang yang disebut dengan tokoh munafik. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, tempat mereka, azab mereka adalah di neraka yang paling dalam, di keraknya neraka. Dan ini azab yang paling pedih yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah membedakan, bahkan di antara orang-orang kafir azabnya dibedakan oleh Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman. Allah bedakan derajat mereka. Allah bedakan kedudukan mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Nabi kepada manusia, apakah sama derajat di sisi Allah antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga firmankan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dengan derajat-derajat yang lebih tinggi. Orang-orang yang beriman dan dia berilmu, maka derajatnya lebih tinggi lagi. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa keimanan seorang pun bertingkat-tingkat. Keimanan seorang pun berbeda-beda. Nabi SAW beliau sabdakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya. Maka orang yang beriman, ada yang memiliki akhlak yang mulia. Ada orang yang beriman, buruk akhlaknya. Maka tentunya orang yang beriman dan baik akhlaknya, inilah memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, surga Allah bertingkat-tingkat. Surga Allah berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Adapun neraka berdarokat, tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin besar azabnya. Surga Allah darajat, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak dan semakin istimewa, spesial nikmat-nikmatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW beliau sabdakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. A'addallah lil mujahidin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma baina kulli darajatain, ma baina as-sama'i wal ard. Yang mana tingkatan surga satu dengan yang lainnya adalah bagaikan jaraknya langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan janji Allah, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi mereka bertingkat-tingkat derajatnya, mereka bertingkat-tingkat surganya. Sebagaimana orang yang berjihad, ada yang berjihad dengan lisannya, dia berdakwah. Ada yang berjihad dengan hartanya, dia bantu. Ada yang berjihad dengan jiwa raganya dan hartanya, dia keluar untuk berjihad membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah bertingkat-tingkat derajat yang Allah siapkan di dalam surga nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita mengetahui bahwa derajat orang yang beriman pun berbeda-beda, derajat orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, disiapkan surganya pun berbeda-beda sesuai dengan amalannya masing-masing. Oleh sebab itulah, marilah kita bersemangat, marilah kita berlomba-lomba di dalam mengejar tingkatan surga yang paling tinggi. Marilah kita bersemangat untuk meraih tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Allah menyebutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itulah hendaknya orang-orang saling bertanafus, saling bersaing, berlomba-lomba untuk mengejar nikmat dan derajat surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam banyak ayat disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang motivasi supaya kita bersemangat, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah untuk meraih kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kemudian Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, menuju surga yang telah Allah siapkan, yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Semua perintah Allah tersebut adalah bentuknya dorongan supaya kita bersemangat. Fafirru ilallah, segera kalian kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat ahlud dunya, mereka ahlud dunya bersemangat, berlomba-lomba mengejar dunia, dan mereka bersaing untuk meraih dunia. Kita yang diberikan hidayah oleh Allah dengan iman, kita dibimbing oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita bersemangat, berlomba-lomba di dalam beribadah untuk meraih ampunan dan surga Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanafas fid dunya fanafisum fil akhirah." Kalau engkau melihat manusia berlomba-lomba, bersaing dalam urusan dunia, maka bersainglah kalian urusan akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hari-hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari-hari ini adalah hari dan kesempatan yang hendaknya kita mempergunakan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya. Hari-hari ini datang hanya setahun sekali, yaitu Ashrah Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah wa a'zamu 'inda Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada satu hari yang mana amalan saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar kedudukannya di sisi Allah kecuali 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa yang sudah kita lakukan? Dari tilawatul Quran, dari doa, dari istighfar, dari zikrullah, dari seluruh ketaatan, dari sedekah dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itulah, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita berlomba-lomba di 10 hari terakhir ini. 10 awal bulan Dzulhijjah ini, hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Allah, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang besar, di mana di hari-hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah inilah akan terkumpul banyak ibadah-ibadah besar, banyak amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita berlomba-lomba di dalamnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kita melihat saudara-saudara kita, mereka mendapatkan kesempatan dari Allah tabaraka wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Dan kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya kita tidak kalah dengan mereka, yang mereka bersemangat untuk meraih ampunan, untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah. Maka hendaknya kita tidak tertinggal dari mereka. Apa yang bisa kita lakukan di 10 hari ini, maka hendaknya kita berlomba-lomba dan terus bersemangat. Nabi SAW menekankan di hari-hari ini supaya kita mempergunakan dengan amal saleh. Dan amal saleh sangat banyak sekali. Yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, segera kita kerjakan. Dari bersedekah, kita lakukan bersedekah. Dari kita berpuasa, silakan kita berpuasa. Kita membaca Al-Quran, kita memperbanyak zikrullah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kita memperbanyak untuk mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik di rumah kita atau di jalan ketika kita dalam perjalanan menuju tempat kerja kita bertakbir, kita bertahlil, bertakbir kepada Allah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Hendaknya kita memperbanyak itu semuanya. Karena itulah yang akan menjadi modal kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Di hari-hari 10 inilah terkumpul ibadah-ibadah yang besar. Adanya ibadah haji, adanya puasa Arafah, adanya salat Idul Fitri, adanya ibadah sembelihan kurban. Dan ini adalah amal-amal saleh yang sangat agung. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita tertinggal dengan saudara-saudara kita
yang sedang berusaha untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah, maka kita juga supaya tidak tertinggal, kita berusaha mengambil kesempatan meskipun kita berada di negeri kita untuk memperbanyak amal saleh yang nantinya kita berharap dengan itu kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demi Allah, derajat yang tinggi tidak diraih dengan banyaknya harta, tidak diraih dengan tingginya nasab dan keturunan seorang, akan tetapi diraih dengan amal saleh yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti kita menghadap Allah, tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak keturunan, tapi yang bermanfaat adalah hati yang baik dengan amal saleh yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita di atas agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ighfir lana waghfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.